Jadi kalau niatnya saya mau cari uang, mempekerjakan banyak orang, Tuhan sudah menitipkan karyawan itu untuk kita pasti mencukupinya. Hai Mbak Ratna, gimana kabar? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana kabar Mbak Nanda? Alhamdulillah baik, jadi bisa sampai sini nih. Boleh dong diceritain gimana awalnya bisa jadi pengusaha bubur ayam kampung nyemplung? Dari namanya unik ya, nyemplung ya? Betul. Boleh dong di-share? Waktu tahun 2009, sebetulnya saya usaha kuliner itu sudah beberapa. Oh, nggak fokus di bubur ya? Tidak, saya usaha makanan Sunda, ya kan pokoknya berbentuk dengan sajian makanan Indonesia lah ya. Dari satu kuliner dari ke satu kuliner lain gitu. Dan tidak ada sedikit pun terpikir akan membuka bubur ayam. Tetapi karena di rumah itu kita selalu menyajikan weekend dengan menu yang berbeda, jadi saya itu buat bubur untuk anak-anak di rumah 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali. Nah, di saat itu saya sedang break, istilahnya sudah down deh, naik turun usaha ya, karena memang jatuh bangunnya luar biasa ya. Nah, saya break sekitar ada 1 tahun. Nah, itu saya udah mulai kok nggak betah gitu ya, kalau nggak bergerak. Anak saya kasih saran ke saya, Mama buka aja bubur, karena bubur buatan Mama nggak ada yang jual. Karena dari anak nih motivasinya. Dari anak. Oh, saya pikir iya juga, tapi kan Mama belum pernah belum pernah jual bubur. Kata anak saya, coba aja Ma, karena bubur Mama nggak ada rasanya, nggak ada yang sama. Itu Mbak Nanda. Awalnya ya. Awalnya. Motivasi dari keluarga inti. Betul. Ya? Jadi makanan harian itu ternyata bisa makanan yang kita sajikan di rumah itu ternyata bisa bikin usaha gitu loh Mbak. Ini gerai yang keberapa ya? Ini pertama gerai yang ketiga. Dari pertama kali didirikan? Ya, dari Kota Wisata, Mutiara Gading, baru Geraha Bintaro, dan Cikunir, dan seterusnya begitu. Nah, totalnya masih eksis sampai sekarang? 8, dari 13. Oh, dari 13 Iya, sekarang 8. Berarti mengalami pasang surut ya? Betul. Nah, 8 itu semuanya dalam bentuk gerai apa bagaimana? Karena saya dengar ada food truck ya? Iya, akhir-akhir ini kita memang fokus ke food truck, sedang uji coba apakah bisa layak gitu ya untuk dikembangkan, atau memang kita memang pantas di gerai ya, di outlet gitu. Dan outlet kita semua rata-rata 2 lantai. Oh, 2 lantai. Iya, karena untuk masak 1, untuk tinggal juga, dan untuk pelayanan di bawah tamu ya. Gerai pertama itu tahun berapa? 2009 akhir. 2009 akhir. Betul. Nah, itu bisa nggak sih diceritakan bagaimana sih awalnya itu permodalannya sampai gerainya tuh 13 lalu menjadi 8, itu perjuangannya bagaimana? Sebenarnya ada semenjak saya break itu, 1 tahun saya itu ikhtiar langit. Jadi saya itu benar-benar hijrah lah dari semua yang saya pikir tidak, ini nggak masuk nih dalam kuliner gitu. Jadi saya mulai terapkan. Jadi itu awal pertama itu adalah hadiah dari Allah kalau saya bilang ya, dari Tuhan. Untuk modal? Untuk pemodal. Karena apa? Karena ada teman yang nawarin rukonya berserta isinya untuk dikelola, karena beliau tidak tahu apalagi, karena nggak maju lah gitu, nggak jalan. Akhirnya ditawarkan saya waktu itu hanya 900.000, tapi peralatan sudah ada. Peralatannya juga restoran gudeg, tahu kan, lesehan dengan alat-alat yang jauh dari bubur lah gitu. Iya. Tapi bagaimana saya bisa barang-barang itu
bisa terpakai. Itu aja yang jadi saya jalankan selama 2 bulan itu biar bisa jualan gitu. Berarti ini awalnya bubur ayam Kampung Nyemplung itu menggunakan peralatan gudeg. Gudeg, betul, peralatan gudeg. Karena itu yang ada free ya, Free. dari temen ya. Betul, Nah, karena yang 900 itu untuk bahan. jadi bahan karena waktu itu jadi kita nggak beli perabotan lagi, jadi kita hanya beli modal beras, ayam, bumbu apa gitu ya, topping-toppingan. Berarti dengan modal yang nggak sampai 1 juta awalnya. Tidak sampai, karena itu saya buat hanya untuk 50 porsi. Boleh juga sih ditiru untuk jalur langit ya, untuk para yang lagi down atau apa. Itu luar biasa hasilnya kalau kita sedikit kasih waktu buat Allah di tengah malam. Tahajud sama zikir salawatnya 1000 sehari selama 3 bulan. Itu benar-benar apa yang saya inginkan terwujud. Tadi kan sempat ngomong jalur langit ya. Baik. Itu kan kalau ibadah semacam kayak sholat, zikir itu kan kita langsung gitu ya ke Allah. Ada nggak yang istilahnya berbagi lah gitu? Berbagi Mbak, kita setiap Jumat untuk para driver ojol itu dapat gratis setiap pick up order. Jadi tiap Jumat Iya. berbagi kepada para ojol di hari iya, Jumat itu. Di hari Jumat itu. Dibatasin nggak jumlahnya berapa orang? Enggak. Enggak. Di semua Sampai outlet. Di semua outlet. Andai kata dia Jumat ini udah makan, Jumat depan boleh? Boleh. Luar biasa banyak dong kalau ojol itu mah. Ya, memang sudah disediakan Kak. Jadi kalau sama Allah tuh nggak usah hitung-hitungan. Ini matematika Allah ya. Matematika Allah karena luar biasa. Ya, jadi mereka kalau Jumat itu udah tahu kalau di sini akan ada berbagi. Jumat berkah. Iya, bubur. Luar biasa memang. Luar biasa. Alhamdulillah. Setiap hari itu nganterin bubur tanpa mencobakan buburnya seperti apa. Jadi kita kasih untuk mereka coba. Mbak Ratna, Ya. dari gerai pertama itu memang namanya sudah nyemplung. Awalnya cemplung. 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 Oh, Karena saya juga kasih cemplung. Karena apa? Ayamnya sudah berada di dalam bubur. Oh, tercampur. Jadi, tercampur. Pengolahannya ayam bubur berserta ayam kampung. Jadi biasanya kan ayam disiwir-siwir ya Mbak Dina ya. Ayam disiwir-siwir, kita enggak. Jadi jangan cari ayam kalau masuk ke gerai ini karena ayamnya sudah nyemplung. Oh. Nah, jadi kita rubah tuh dari unik juga ya. Dari cemplung, kayak kalau cemplung gimana ya? Nyemplung aja deh kalau ditanya kan, jadi ayamnya mana Mbak? Kan udah nyemplung gitu. Gerai 1 sampai sekarang ini berarti kan 2009 sampai 2024 ini sudah 15 tahun ya Mbak Ratna ya. Betul. Nah itu gimana sih mengelola keuangannya dalam operasional sehari-harinya, itu gimana cara ngebaginya? Saya dari awal sudah membuat, karena pelajaran sebelumnya ya Mbak Nana, jadi saya harus benar-benar teliti sekali dengan keuangan ini, karena kalau tercampur dengan uang dengan kebutuhan rumah itu ternyata tidak bisa. Jadi setiap nih saya modal 1 juta misalnya ya, saya modal 1 juta, saya jual misalnya dapat 1.500.000. 500 itu yang bisa saya gunakan untuk saya, tapi 1 juta itu harus kembali. Berarti dalam hal ini Mbak Ratna menggunakan 2 dompet ya? 2 dompet. Dompet betul. Usaha sama dompet pribadi. Betul. Nah itu juga yang untuk saya, tidak saya semua Mbak, saya setengah. Karena apa? Saya mulai itu nabung gaji. Untuk karyawan misal waktu itu saya karyawannya ada 2, 1.200.000 misalnya dibagi 28 hari. Berapa misalnya dapat 20.000, 28.000 sehari. Itu setelah tutup kasir, itu yang dikeluarkan dulu pertama adalah gaji. Berarti gaji harian, kita anggap kita punya gaji harian ya untuk ditabung. Ditabung. Jadi ambil dulu. Nah, sudah itu berapa pengeluaran masak yang kita belanja kemarin, itu dikeluarkan dulu.
biar diolah lagi ya. Berarti dalam hal ini belanja stabil ya? Stabil. Nggak sejuta terus setiap hari gitu ya? Tapi enggak juga, kadang-kadang juga kan kalau Sabtu Minggu di sini Rame. rame Mbak. Memang powernya ada di Sabtu Minggu Mbak gitu. Jadi waktu nanti pas akhir bulan hanya kekurangan sedikit, saya nggak pusing lagi. Begitu juga dengan listrik, dengan sewa ruko. Jadi semakin lama semakin ramai semakin bisa, itu saya udah sih, oh ini udah siap nih untuk menyisihkan ruko. Itu biasanya di 3 bulan. Oh, setelah 3 bulan baru ada tuh prepare buat ruko. Buat ruko. Karena kan kalau itu baru bisa buat cukup gaji karyawan, karena masih belum ya. Belum terbaca ya? Belum terbaca ritmenya. Nah, nanti lama-lama sudah bisa gitu. Karena memang kan mengelola karyawan juga sama sulitnya dengan mengelola uang. Sama. Perhitungannya gaji, makanya saya ini Mbak Nana, saya bagi biar anak-anak tuh pulang bisa bawa uang. Yang pertama ada harian Mbak Nana, profesi, ya kan? Jabatan. Iya, profesi jabatan, ya kan? Terus gaji utuh yang isi bulanan. Jadi mereka udah makan di sini, ya kan? Dapat uang makan, dapat uang hariannya juga. Nah itu kalau di jumlahkan ya sama aja. UMR kurang-kurang dikit Cuman lah. pinter-pinter kita mecahnya ya. Ya, karena apa? Kalau saya kasih semua, habis mereka. Alhamdulillah Mbak Nana, sekarang ada yang punya ternak kambing, rumahnya udah punya, yang punya motor apa kan di kampungnya ya. Di kampungnya. Berarti kerja ada bekasnya. Ada Mbak, makanya mereka betah gitu. Berarti secara nggak langsung juga ini bubur ayam kampung nyemplung ngedidik karyawannya untuk punya aset ya. Betul, dan saya suruh belajar, kamu harus niru nanti kalau buka pun apapun kamu beginilah manajemennya gitu. Dari 3 bulan pertama itu sudah bisa tahu nih peta ngatur uangnya. Betul. Lalu setelah itu barulah ada spare untuk ruko. Ada nggak sih dalam hal menyimpan tabungan untuk dana darurat atau untuk hal-hal lainnya yang di luar apa? Ada Mbak. Di luar apa namanya? Di luar operasional. Ya. Ada Mbak, karena memang itu harus. Jadi dalam satu manajemen itu, maksudnya satu outlet itu harus punya tabungannya. Itu kami di sini namanya DLL tuh, dan lain-lain. Oh, dan lain-lain bilangnya. Iya. Dana darurat bilangnya dan lain-lain ya. Jadi catatannya dan lain-lain, ya kan, biar mereka gampang ingat kan. Jadi ada DLL, ada yang buat listrik, ada yang buat ruko, ada yang buat gaji, ada yang buat THR. THR ada jauh-jauh hari aja buat THR sudah. Iya, sudah dipersiapkan karena apa? Hari puasa itu kan kuliner tahu ya, kalau bukan buka untuk bukaan itu benar-benar setengah lah dari pendapatan yang biasa itu. Iya. Nggak menjadi pilihan orang buka puasa makan bubur? Tidak. Makanya kita dari jauh-jauh hari itu sudah menyimpan gitu. Dan itu dana THR itu ada yang terakhir, ada sisa berapa misalnya, dana yang ini ada sisa cuma segini, saya udah masukin. Yang penting dari hitungan saya masuk profit 30% itu udah disisihkan untuk saya, gaji saya, apa yang saya perlu nanti itu buat saya. Jadi ada berarti dalam omset harian maupun akhirnya bulanan, budget buat personal itu istilahnya menggaji diri sendiri itu di 30%. Iya, 30%. Cukup nggak cukup? Harus cukup dari hasil bersih ya Mbak Nana. Dari hasil bersih? Iya, jadi setelah ini misalnya setelah ada berapa, dari 30% ya ke saya, walaupun masih ada simpan dulu gitu. Itu namanya DLL yang saya maksud. Tuh. Karena apa? Saya bilang dan lain-lain itu ada kebocoran yang tiba-tiba. Kebocoran hujan yang harus diperbaiki cepat. Sementara saya jauh, terus tiba-tiba ada yang rusak, ada yang pecah, ataupun ada yang harus dibeli, atau sekalipun, oh ini belanjaan kurang, Mbak nggak masuk nih hari ini, rada sepi. Nah, keluarkan coba berapa belanja DLL-nya ada sekian ya, dana apa tadi? Dana daruratnya ada sekian. Ya udah pakai setengah. Nanti kalau waktu rame kembalikan. Oh, berarti disiplin ya? Tetap mengisi pos-pos yang terpakai. Betul. Nah, jadi Mbak Ratna itu sampai bisa disiplin begitu ya? Maksudnya ada pos buat pribadi, pos buat dana darurat, itu setelah outlet yang berapa? Dari outlet pertama Mbak, tapi setelah 6 bulan itu berlaku. Pertama saya
menyiasati biar cukup belanja karena tamu itu kan nggak ini ya, nggak rutin banyak, pasti ada rame, kadang ada. Tapi alhamdulillah sih waktu pertama itu nggak sampai nunggu yang orang kalau buka itu berbulan-bulan karena mungkin unik ya buburnya. Ya, nyemplung ayamnya ini, nyemplung ayamnya. Terus rasanya juga unik gitu ya, walaupun ini yang sakit pun jadi bisa makan. Biasanya kan dikasih bubur juga nggak mau karena nggak ada rasa. Berarti bubur ini juga tertolongnya waktu pandemi ya? Betul, pandemi itu Masya Allah. Di saat orang-orang usaha itu, saya alhamdulillah stabil, tidak sampai mengeluarkan karyawan. Ya, karena kebanyakan karyawan dirumahkan, ini malah stabil malah ya? Stabil, jadi tidak merumahkan. Hanya waktu awal-awal aja berapa bulan, terus mereka dipanggil lagi. Walaupun tidak terbuka gerai terima tamu ya, dine-in, tapi online-nya, take away-nya banyak ya? Online-nya banyak. Tadi udah dibilang kan bahwa 30% itu udah pindah ke dompet pribadi. Betul. Dari awal apakah udah seperti itu cara ngaturnya? Kan tiba-tiba ketemu angka di 30% yang mana usaha masih ngeraba-raba ya? Itu gimana tuh? Yaitu karena di sini... Apa kekeh? 30%? Oh, enggak juga Mbak Nana, kalau nggak cukup. Terus? Maksimalnya seperti itu. Itu berjalan kalau yang pertama buka itu berjalan di 3 bulan. Di 6 bulan, maaf. Di 6 bulan? Di 6 bulan. Karena memang pas buka itu nggak ada sepinya Mbak Nana. Oh iya? Iya, langsung makanya hebatnya itu jalur Allah, jalur langit itu. Berarti hebatnya jalur langit ya? Iya, betul. Masya Allah. Tapi dalam hal kita tadi misahin dompet ya? Iya, boleh. Yang buat pribadi gitu ya? Tapi apakah cukup tuh buat pribadi? Untuk awal pastinya apa puasa dulu pas awal? Kalau puasa sih iya ya. Kadang-kadang kan ini lagi bagus, begitu bulan depan kita pakai lagi. Tetapi karena memang niat saya waktu itu kalau nggak salah 2 tahun berjalan, saya udah pengen punya cabang banana. Berarti cukup bersabar ya Mbak Ratna ya? Karena kan biasanya orang tuh kalau udah mau naik ada aja yang nawarin investor. Udah deh langsung buka di sini nggak ya dalam hal ini? Enggak, dan kebetulan nggak ada yang nawarin pada saat itu. Pada saat itu ada yang nawarin. Dari awal Mbaknya udah disiplin. Iya. 2 dompet, betul. Dompet usaha, betul. Dan dompet pribadi. Betul. Cukup nggak cukup pribadi ya sudah di situ. Iya. Gitu. Jadi kadang nggak dapat, tapi nggak apa-apa karena uang saya masih ke sana, mereka akan ganti. Ada juga yang dalam sebulan itu nggak kedapatan pribadi. Tapi mereka harus ganti. Januari nggak nabung nih buat pribadi, nggak ada jatah pribadi. Pas Februari 2 kali. 2 kali kembalikannya. Gitu. Bagaimana caranya untuk kalau aku begitu Mbak? Jadi benar-benar tidak berharap untuk pertama tuh tidak berharap lebih dari usaha ini karena saya berjalan aja udah alhamdulillah. Berjalan saja sudah alhamdulillah 1 tahun. Nah setelah 1 tahun baru tuh kok ini ada ya bisa ditabung untuk buka ruko yang pertama. Yuk kita nabung 2 kali lipat ruko untuk ini sama ruko untuk ini. Nah pas buka mau buka kita udah tahu nih budgetnya berapa. Sewa ruko waktu itu masih 28, 35 juta setahun. Ya. Dapat yang pada tahun 2009? 2011 ya. 2011 saya buka di Mutiara Gading Timur. Di Grand Wisata, maaf, di Grand Wisata waktu itu hanya 28 juta. Nah itu ada dong pastinya karena pada saat itu kan yang lain di angka 35 juta. Udah saya ini, jadi sebelum saya pindah itu udah manajemen sudah berjalan di sana Mbak. Maksudnya udah nih nanti harus begini. Jadi manajemen itu penting ya untuk memisahkan modal untuk jualan dengan urusan rumah itu harus dipisahkan. Tertib, ya, keuangan, tertib administrasi akan lancar semuanya. Nah, gimana sih cara memasarkannya ini bubur ayam nyemplung ini supaya rame? Karena kan kalau iklan mungkin di media sosial kan nambah biaya ya, ngeluarin biaya. Nah ini gimana nih? Apa strategi marketingnya bagaimana? Kalau sekarang ini ya kita ada online ya Mbak, terus ada testimoni dari tamu-tamu yang makan ya kan, terus kita juga ada di website kita di Google, TikTok atau apa sudah disayang. Kalau dulu itu hanya dari mulut ke mulut Mbak.
Biasanya datang sendiri, atau bawa dua, nanti bawa keluarga, nanti temannya dan seperti itu. Yang penting rasa tidak berubah, konsisten dengan rasa, pelayanan ramah, tempat bersih. Ya, tempat bersih itu salah satu Itu yang yang mengundang orang akan balik lagi ya. Betul, memang ada sih beberapa ruko kan beda-beda, karyawan itu banyak ya. Nah itu kita ekstra banget untuk melatih mereka supaya SOP-nya dijalankan gitu. Kita buka dari jam 6 sampai jam 12 siang, istirahat, buka lagi jam 5 sampai jam 10 malam. Oh gitu. Tapi semenjak sehabis COVID ini, biasa ngejar target ya. Maksudnya, udah kita fullin aja dari jam 6 sampai jam 10, tapi karyawan di shift. Nah, untuk siang kan jarang ada yang makan bubur, Mbak Nana. Makanya kita bikin soto ayam, soto daging. Nah, ini toppingnya saya sediakan di sini, Mbak Nana. Oh, dipisah ya? Iya, dipisah, Mbak Nana. Karena apa? Ada orang yang nggak suka, kan bisa mau banyak, mau dikit silakan. Wah, ini dari tampilannya nih, wah, enak kayaknya. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Mbak Nana tahu ini apa? Ini kriukan, Mbak Nana. Kremes ya? Kremes. Dan ini belum ada di bubur lain, tapi nggak tahu kalau saat sekarang ya, mungkin ada yang sama. Jadi kita buat topping ini biar terlihat jadi bubur itu istimewa dan unik, beda ya, dari yang lain. Jadi kalau di kremesan ini dimakan dengan bubur jadi crunchy gitu, dan anak-anak ini suka, Mbak. Betul. Kami juga menyediakan telur kampung. Nah, teman-teman, enak banget deh. Terasa bener bahwa ini adalah bubur ayam kampung yang memang ayam kampungnya nyemplung gitu. Jadi bukan penyedap rasa ya. Karena kalau kita udah coba dari satu sendok ke sendok yang lain, itu kan kalau penyedap rasa udahannya haus ya. Ini alhamdulillah enggak. Enak banget. Enak. Teman-teman kayaknya mesti kesini deh, nyobain deh, buktiin enak. Mbak Nana tahu nggak kenapa Mbak Nana tadi tanya nyemplung, ya kan? Nah ini ya keunikan dari bubur nyemplung ya. Jadi di sini sudah ada ayam siwir yang ada di dalamnya, ya. Ini ayam di siwir, ini ayam kampung. Di blender ya, Mbak ya? Enggak di blender, kita siwir di dalam, masak bersama buburnya. Makanya Mbak Nana terasakan buburnya enak. Terasa gurih kan? Itu gurih dari kaldu ayamnya. Dan kalau banyak kan sekarang tamu yang suka dengan telur ini. Biasanya telur ini adanya di dalam ya, jadi dengan bubur panas dia kan akan setengah matang gitu, Mbak Nana. Jadi banyak sekali yang suka. Bubur menjadi salah satu makanan jajanan favorit lah. Kalau saya tahu dari dulu saya buka bubur, Mbak Nana. Tapi kan kita nggak tahu perjalanannya, Mbak Nana. Kemana-mana dulu ya kulinernya. Kemana-mana dulu. Jadi kalau saya pikir, oh ternyata Allah kasih belakangan ini, saya harus belajar manajemen sebelumnya terhadap karyawan, keuangan, apa yang harus boleh dan apa yang tidak boleh. Belanja-belanjanya ya. Betul, Mbak Nana. Jadi begitu buka nyemplung ini, bubur ini, saya sudah terbiasa dengan yang sebelumnya. Ini nggak boleh, ini harus polanya udah ngerti. Polanya udah ngerti, jadi tinggal dijalanin, Mbak Nana gitu. Tantangan keuangan apa sih yang dirasakan selama membangun usaha ini? Tentu dari 1 sampai 13 sampai berkurang menjadi 8 itu kan tetap banyak loh outletnya. Pilih salah tempat, Mbak Nana. Oh, pernah salah tempat? Iya, strategi tempatnya yang kurang. Coba buka di mall, ya, ada food di dalam mallnya. Di dalam mall itu ternyata bukan pasar kita, tidak menjual. Itu satu. Yang kedua, salah tempat lokasi. Kalau kita nggak benar-benar kita tahu, oh iya ternyata tempat seperti ini tuh hanya enak dilihat tapi yang belanja nggak ada. Ternyata kalau bubur itu harus lihat lokasi dulu. Jadi sekarang saya sama suami itu lebih selektif kalau mau buka. Lihat di. Itu bener ya kalau kata pebisnis, lokasi. Lihat dulu peta di Google, ya kita buka map. Oh ini perumahan ada berapa di sekitar sana, ya kan? Ini ada nggak sih targetnya, misalnya mau nambah
outlet atau menambah food truck? Ini target kedepannya apa nih? Tadinya saya mau mengembangkan di food truck, tapi sekarang sedang diuji coba ya, trial dulu. Kalau memang itu berjalan, jadi saya tidak perlu sewa ruko, cukup di food truck, hanya perlu satu lahan. Kalau itu lebih mobile ya? Mobile. Untuk kedepannya sih pengen itu bikin pabrik. Oh ya, target kedepannya pengen pabrik? Aku pengen seperti itu, tapi belum tercapai. Itu saja niatnya satu yang belum. Kita doakan mudah-mudahan cepat terrealisasi. Amin ya Allah. Sebenarnya paling tidak itu bisa menyerap tenaga kerja. Iya, betul Mbak. Karena niatnya memang berguna, usahanya berguna, bermanfaat buat banyak orang gitu Mbak Nana. Bukan untuk diri sendiri. Ya, kira-kira bisa kasih pesan-pesan apa nih untuk yang baru mulai, yang takut gagal, atau enggak mungkin Gen Z yang mau nyoba-nyoba jadi pengusaha? Tergantung niat ya Mbak. Kalau ingin tersanjung, maka yang ditemukannya tersandung. Karena niatnya ingin tersanjung, terlihat cukup di situ doang Mbak. Karena dia nggak berpikir bagaimana mengelola keuangan dengan benar. Jadi bener dong pengen tersanjung, dianya mau cepat pengen punya ini, pengen kelihatan, pengen apa? Sebenarnya belum waktunya. Jadi kalau niatnya saya mau cari uang, mempekerjakan banyak orang, ya kan tidak egois ya. Itu kalau dijalankan dengan niat memang mau mempekerjakan orang, jangan takut untuk tidak menemukan berkembang. Karena apa? Tuhan sudah menitipkan karyawan itu untuk kita, pasti mencukupinya. Keyakinan bahwa ketika kita akan mencukupkan orang lain, insya Allah untuk diri kita juga Allah akan cukupkan. Ya, betul Mbak Nana. Ini outletnya ada di mana aja sih yang sekarang masih jalan? Sekarang ada di Kota Wisata, Fresh Market Cibubur, ada di Grand Wisata, ada di Mutiara Gading Timur, Perumahan Mutiara Gading Timur, ada di Geraha Bintaro, ada di Cikunir Fresh Market, ada di Bambu Apus, ada di Ceger, Jalan Bambu Apus juga, terus ada juga di Jatimakmur, di Depok, di Sukmajaya, di dekat PLN. Luar biasa loh teman-teman. Ini pengusaha kita yang satu ini sangat inspiratif dan banyak insight yang kita dapat nih. Bagaimana beliau ini mengatur keuangannya, mengatur cash flow-nya, mengatur juga karyawannya. Ini banyak sekali masukan kepada kita, khususnya untuk UMKM yang baru mulai atau pemula. Ternyata perlu kesabaran, kedisiplinan, dan kepercayaan baik terhadap usahanya sendiri maupun terhadap orang-orang yang bekerja kepada beliau. Terima kasih sekali lagi Mbak Ratna, terima kasih. Sama-sama Mbak. Semoga tambah maju ke depan. Amin ya Allah.